Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa berbagi di dalam Tuhan. Dan memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Supaya kita hidup tidak egois, kita hidup bisa berbagi. Berbagi tentunya dalam hal-hal yang berguna untuk kehidupan kekal kita. Karena itu yang terpenting, yaitu apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini, kita bisa share, kita bisa bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, kami terus berupaya untuk bisa membagikan hal-hal yang perlu bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini, kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian bagaimana seseorang mengalami Tuhan yang tadinya tidak mengenal Tuhan karena dari keyakinan yang berbeda. Tentu ini adalah satu perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana Tuhan menyatakan diri. Dan memang Tuhan itu harus dialami, teman-teman. Bukan hanya sekedar kita mendengar apa kata orang, bukan hanya sekedar kita membaca di dalam buku, tapi kita harus mengalami Tuhan, karena Tuhan itu satu pribadi yang nyata, pribadi yang sangat dekat dengan manusia. Jadi kalau kita mengalami, maka iman itu akan kokoh, iman itu akan benar. Karena kalau cuma apa kata orang, atau yang tertulis di buku, maka iman itu tidak akan kokoh. Atau iman itu bisa dikatakan iman orang lain. Ya, iman orang lain yang diteruskan kepada kita. Tapi kalau kita mengalami, maka iman itu adalah iman yang benar, karena kita sendiri yang beriman. Urusan Tuhan itu adalah urusan pribadi kita, urusan kita dengan Tuhan. Jadi bukan apa kata orang, bukan apa yang tertulis di dalam buku, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Jadi itu membenarkan bahwa yang tertulis di dalam buku itu adalah kebenaran. Oke, kita sambut Ibu Yulianti. Kita akan dengarkan bagaimana pengalaman beliau berjumpa dengan Tuhan. Shalom Ibu Yuli. Shalom. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Ya, dahsyat luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Ibu Yuli sudah hadir. Dan teman-teman, Ibu Yuli pada kesempatan ini akan menceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan di dalam hidupnya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Yuli. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Latar keluarga saya, keluarga Muslim, dan bukan hanya Muslim, keluarga saya itu okultismenya sangat kental sekali. Dan latar belakang saya mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu saya SD kelas 3, sekitar 9 tahun atau 10 tahun, saya mengalami sakit. Sakitnya itu luar biasa parah. Dulu sakit itu dinamakan muntaber, atau sekarang mungkin diare ya. Nah, saya mengalami sakit penyakit itu sekitar 1 atau 2 minggu. Ya. Saya di situ sering BAB, bahkan bukan hanya itu aja. Saya muntah-muntah, dan sampai saat pada waktu itu sakit saya sangat parah sekali karena saya kekurangan cairan. Banyak cairan dalam tubuh saya. Saya terbaring lemas, dan pada saat itu pun keluarga saya, mama saya tidak sanggup membawa saya ke rumah sakit dikarenakan keluarga saya itu tidak mampu. Nah, dari keluarga saya, terutama nenek kakek saya dari bapak saya, sangat kental sekali dengan okultismenya. Pada waktu itu saya hanya dikasih sering bakar kemenyan, dan mereka mendoakan dengan cara mereka. Mereka berdoa kepada Allah mereka supaya Allah mereka itu menyembuhkan saya. Tetapi bukan kesembuhan yang saya terima, penyakit saya semakin hari semakin parah. Dan secara manusia, saya itu tidak akan hidup lagi gitu. Tetapi pada waktu itu pun nenek saya, kakek saya, karena kebetulan kakek nenek saya itu adalah seorang hamba Tuhan, dia itu datang menjenguk saya karena dia mendengar kabar saya sakit.
Nah, setelah melihat saya yang terbaring lemas, saya tidak berdaya, saya kekurangan cairan pada saat itu, kakek saya tergerak dengan adanya belas kasihan dalam hatinya. Dan tidak berpikir panjang pada waktu itu, mereka mendoakan saya dan membawa saya ke rumah sakit pada waktu itu. Saya dirawat di rumah sakit Dustira Cimahi selama 3 hari 3 malam. Di situ kakek nenek saya mendoakan saya terus dengan membawa nama Tuhan Yesus. Karena keluarga saya itu tidak mempercayai sama sekali kepada Tuhan Yesus. Tetapi di situ mujizat Tuhan nyatakan kepada saya. Berangsur-angsur saya sembuh dengan perawatan dokter, dengan infusan yang dokter berikan. Berangsur-angsur saya sembuh dan Tuhan Yesus di situ sungguh luar biasa. Dia menyatakan mujizatnya luar biasa dalam kehidupan saya. Setelah hari yang kelima, saya dibolehkan pulang oleh dokter. Saya pulang dan saya kembali dirawat oleh ayah saya, mama saya. Nah, dalam waktu yang tidak lama pulangnya saya dari dokter sekitar 2 atau 2 minggu, nenek saya dan kakek saya kembali lagi menjenguk saya, melihat keadaan saya. Apakah saya keadaannya sudah membaik dan sembuh atau seperti apa gitu. Ya puji Tuhan pada saat itu saya mengalami kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Nenek saya bersyukur, dia mendoakan saya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Pada waktu itu nenek saya bukan hanya menyembuh saya, tapi dia meminta saya untuk saya dipelihara, saya dirawat dan hidup bersama dengan dia gitu. Nah pada waktu itu pun mama saya mengalami dilema ya, karena saya anak pertama dari 6 bersaudara. Siapa sih seorang ibu yang mau memberikan anaknya, apalagi anak yang pertama? Di situ mama saya sampai nangis gitu. Mama saya bingung, apakah harus memberikan saya kepada nenek saya atau tidak. Nah, akhirnya keluarga dari papa saya dan papa saya juga bilang, ya udah berikan saja, karena nenek saya mau merawat saya dengan baik, menyekolahkan saya dengan baik, dan mau mendidik saya dengan baik. Ya akhirnya singkat ceritanya saya dirawat dan tinggal bersama dengan nenek saya diajarin tentang firman Tuhan, diajarin juga tentang Tuhan Yesus. Nah pada waktu itu saya masih kecil, sekitaran umur 10 tahunan, jadi saya hanya ikut-ikutan saja gitu, belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah setelah itu saya mulai semakin dewasa saya menyerahkan diri saya kelas 3 SMP untuk dibaptis. Dan puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik ya dalam kehidupan saya. Karena pada waktu itu, di saat saya mengalami sakit penyakit itu, secara manusia saya udah dikatakan mungkin udah mau mati ya, karena sakitnya itu sangat parah sekali gitu. Nah, setelah itu saya semakin dewasa. Nah, di situ ada tantangan yang saya alami yang luar biasa. Secara manusia menyakitkan hati saya. Bukan saja tantangan daripada orang lain yang membuli saya, yang menganggap saya itu kafir, karena saya itu orang Kristen. Saya itu diacukan. Saya itu seperti tidak dianggap gitu. Dan pada waktu itu pun Tuhan Yesus selalu menolong saya. Tuhan Yesus selalu menguatkan saya. Dan yang paling menyakitkan, tantangan yang saya alami setelah saya mengikut Tuhan Yesus dan menyerahkan kehidupan saya dengan sepenuh hati saya, yaitu dari orang tua saya sendiri. Saya mengalami tantangan daripada ayah saya dan orang tua saya. Pada waktu itu saya main ke rumah mama saya, karena kebetulan rumah mama saya dengan nenek saya itu nggak berjauhan. Jadi saya jalan kaki pun saya bisa sampai ke rumah mama saya. Tiba-tiba ayah saya mengatakan kepada saya, Yuli, kamu itu anak yang gagal. Kamu anak yang tidak berguna. Kamu anak yang durhaka. Karena kenapa? Karena saya itu
beda dengan mereka. Saya mengikuti dan saya ikut dengan nenek saya. Saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi anak yang mengenal Tuhan. Sementara mereka sangat fanatik sekali pada waktu itu. Saya pada waktu itu bingung gitu ya, kenapa mereka itu kok bilang saya itu anak yang gagal gitu. Sementara saya melihat ke dalam diri saya itu sempurna kok gitu, nggak ada kegagalan gitu ya. Pada waktu itu saya menangis, Tuhan, saya merasa sakit sekali gitu hati saya. Kenapa orang tua saya, ayah saya sendiri mengatakan saya itu sebagai anak yang gagal, durhaka, anak yang tidak berguna gitu, anak yang tidak mau mengikuti mereka gitu. Karena saya tetap gitu, pendirian saya tetap ikut Tuhan, dan saya tidak mau gitu, tidak mau beralih ke yang lain gitu. Nah, pada waktu itu saya pulang ke rumah nenek saya dan saya menangis di situ. Nah, nenek saya melihat saya, kenapa kamu menangis? Saya menceritakan apa yang saya alami dan apa yang saya dengar dari ayah saya ya. Pada waktu itu, nenek saya mengatakan kepada saya seperti ini, boleh saja orang tua kamu di dunia ini membenci kamu, menganggap kamu tidak berguna karena kamu ikut Tuhan. Tetapi kamu harus ingat, kamu mempunyai Tuhan Yesus yang dulu dia mampu menyembuhkan kamu dari sakit kamu. Dia yang mampu menolong kamu gitu. Dia juga mengasihi kamu. Walaupun orang tua kamu di dunia ini membenci kamu, menganggap kamu gagal, tapi ingat, masih ada Tuhan Yesus yang selalu menyayangi kamu. Kamu berharga di matanya. Itu yang membuat saya itu menguatkan iman saya. Setiap kali saya mengalami masalah, mengalami pencobaan, baik itu daripada orang lain dan keluarga saya ingat, saya mempunyai Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Dia selalu ada buat saya. Saya bersyukur dengan kejadian yang menimpa saya masa lalu ya. Saya sakit yang begitu parah, kehilangan cairan begitu banyak. Secara manusia mungkin saya udah mau mati gitu. Tapi ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kakek saya datang, dia menjenguk saya dan tidak pikir panjang, tidak pikir apakah ada biaya atau enggak untuk bayar nanti ke rumah sakit. Yang penting saya dibawa ke rumah sakit. Di situ saya diinfus, dirawat. Itu luar biasa dalam kehidupan saya. Itu anugerah yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia begitu menyayangi saya sampai saat ini. Tantangan saya, sewaktu saya udah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus, dan untuk saat-saat ini begitu banyak. Dan tantangan itu yang terbesar sampai saat ini memang daripada keluarga saya. Dan orang lain juga, ada juga yang mengatakan kepada saya, kenapa kamu ikut Tuhan Yesus? Kenapa kamu tidak sama seperti orang tua kamu? Kenapa kamu beda sendiri? Karena memang saya tuh dari keluarga saya itu, saya sendiri yang dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya bersuka cita. Karena Tuhan itu memilih saya. Tuhan itu tetap memegang saya. Sehingga sampai saat ini saya tetap menjadi anak Tuhan. Orang tua saya sampai saat ini memang masih Muslim, masih belum mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebagai juru selamatnya. Tetapi saya terus mendoakan mereka. Saya terus memberikan kasih kepada mereka. Saya terus memberi kasih. Kalau seandainya saya mempunyai berkat, saya sering memberikan kepada mereka juga berkat itu gitu. Saya terus memberikan kasih Tuhan kepada mereka. Dan saya punya kerinduan suatu saat Tuhan akan menjamah hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Saya menangis kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau telah menolong hidup saya. Engkau telah menyembuhkan
saya dari penyakit yang menurut manusia mungkin beberapa detik atau beberapa menit saya akan mati. Tetapi Engkau telah menyelamatkan saya, Engkau telah menyembuhkan saya dengan caranya seperti yang sungguh ajaib. Dan untuk ini pun saya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk suatu saat orang tua saya, adik-adik saya menerima Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur juga karena pada saat ini saya boleh bersaksi, saya boleh membagikan berkat Tuhan, bagaimana kehidupan saya, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya sungguh luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi karena Tuhan Yesus memang begitu baik. Dia luar biasa. Dia sungguh ajaib dalam hidup saya. Ya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jadi dikala kita mengalami masalah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya dalam iman saya, dalam hidup saya, sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan sampai saya dipanggil oleh Tuhan Yesus, saya akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun saya di dalam keluarga saya sendiri yang menjadi anak Tuhan, tapi saya yakin dan percaya suatu saat orang tua saya, mama, papa saya, adik-adik saya juga akan dimenangkan, akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Karena doa-doa saya, Tuhan pasti akan jawab, saya percaya. Tuhan Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin baik. itu Pak kesaksiannya. Ya, puji Tuhan, Ibu Yuli telah membagikan kesaksian bagi kita semua bagaimana Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat, sehingga Dia adalah pribadi yang bisa dibuktikan oleh manusia. Jadi bukan hanya sekedar tertulis di dalam Alkitab, dan bukan hanya sekedar dikhotbahkan oleh pendeta, tapi dia bisa dibuktikan. Dan kalau kita secara pribadi membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu terjadi di dalam hidup kita, maka kita tidak bisa membantah bahwa Dia adalah Tuhan. Sekalipun banyak orang yang menyangkal, bahkan banyak orang yang menghina dengan mengatakan Injil sudah dipalsukan, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan mati di salib. Ini adalah pikiran-pikiran yang dirasuk oleh setan yang tidak disadari oleh manusia. Tapi kalau kita mau pembuktian, Tuhan Yesus adalah pribadi satu-satunya yang bisa dibuktikan kuasanya. Jadi dia bukan cerita, dia bukan apa kata orang, tapi dia kita bisa alami secara nyata. Dan memang yang benar kita harus mengalami Tuhan. Karena Tuhan itu adalah urusan pribadi manusia. Bukan urusan grup bersama-sama, urusan pribadi. Orang tua tidak ikut bersama saat kita meninggalkan dunia ini. Pasangan kita juga tidak ikut bersama kita, tapi kita sendiri. Dan itulah yang saya katakan bahwa itu urusan Tuhan, itu urusan pribadi, bukan urusan rombongan. Jadi Anda yang belum kenal Tuhan, cari tahu dan alamilah mana Tuhan yang bisa dialami. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dalam hidup manusia, satu perkara menjadi sah, satu perkara menjadi benar, itu lewat pembuktian, dibuktikan. Kalau tidak ada bukti, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Itu bisa saja hanya sebuah cerita atau karangan atau hoax, karena tidak ada yang saksikan. Jadi Tuhan Yesus itu begitu banyak saksi, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Ada begitu banyak nabi yang bersaksi, bahkan ada begitu banyak rasul yang berbicara bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya jalan ke surga, tidak ada yang lain. Dan mereka bersaksi. Karena apa? Karena mereka juga membuktikan lewat pengalaman hidup. Anda masih ingat tentang Paulus, bagaimana kebenciannya terhadap Tuhan. Bagaimana dia menentang sekali, dia membunuh banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam amarahnya yang meluap-luap, dia pergi ke Damsyik dan dia ingin menghabisi semua orang Kristen, minimal dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam perjalanan dia juga ternyata membuktikan, terbukti. Karena dia mengalami Tuhan secara nyata. Dia rebah dan dia tidak bisa bangun, bahkan matanya buta selama 3 hari. Artinya, ini adalah satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang tadinya dia begitu benci, dia begitu anti, tapi setelah dibuktikan, terbukti oleh Paulus sendiri, oleh dirinya sendiri, maka dia menjadi seorang rasul yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, teman-teman jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang membohongi kehidupan kita atau sesuatu hal yang tidak ada bukti di dalam hidup ini. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Jadi kalau teman-teman belum kenal dia atau mungkin masih mencari siapa Tuhan yang benar, siapa yang menciptakan hidupku, maka saya mau beritahu, cari tahu, alami sendiri, berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan siapa engkau? Siapa yang menciptakan hidupku? Dan kalau engkau dengan tulus dari dalam hatimu menanyakan itu, maka Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepadamu. Tapi kalau engkau terus mau dibodohi setan dengan mempercayai apa yang ada di dalam pikiranmu, ya, engkau terus membenarkan kehidupanmu, engkau terus membenarkan pemahamanmu, maka itulah yang membuat Anda nanti binasa, artinya tidak bisa pulang ke surga. Ya, Anda akan binasa di dalam penghukuman neraka yang kekal. Jangan sampai terlambat teman-teman. Ya, Bu Yulianti, saya ada sedikit pertanyaan buat Ibu. Ibu mengatakan bahwa kakek dan nenek adalah seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya kok orang tua, papa mama kok bisa berbeda keyakinan? Sementara kakek dan nenek adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa diceritakan bagaimana nih ceritanya, Bu? Oh iya, baik Pak. Jadi begini, sebenarnya mama saya sebelum menikah dengan ayah saya itu, dia itu Kristen. Dari kecil dia sama kakek saya itu, nenek saya suka dibawa sekolah minggu gitu, rajin banget gitu kan. Tetapi setelah menikah dengan ayah saya, karena ayah saya berbeda keyakinannya, mama saya ikut keyakinan ayah saya gitu. Berarti mama istilahnya mualaf ya ceritanya ya? Iya, mualaf. Iya betul Pak, mualaf. Terus nenek saya, kakek saya memang dari dulunya emang udah Kristen gitu. Dan itu pun mereka juga mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus nyatakan gitu melalui pertobatan mereka. Gitu. Iya. Itu, Pak. Ya. Jadi sampai sekarang orang tua Ibu Yuli belum kembali percaya kepada Tuhan Yesus ya? Belum. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan Yesus nyatakan kepada orang tua saya yang dulunya itu sangat fanatik, bahkan dalam berkata-kata dengan saya pun sinis, sepertinya itu nggak suka gitu. Orang tua yang mana nih? Orang tua laki apa orang tua perempuan? Semuanya, mama saya dan ayah saya.
mama saya sama ibu saya, sama dua-duanya seperti itu. Tetapi setelah saya sering mendoakan mereka, maksudnya Tuhan mulai menjamah hati mereka gitu. Ya sedikit-sedikit mereka yang asalnya fanatik gitu kan. Ngomong ke saya juga sering. Kenapa Ya, Mama Pak? bisa sinis? Kenapa Mama bisa sinis kalau berbicara sama Ibu Yuli? Iya, iya. Karena kenapa? Karena sebenarnya mereka itu menginginkan saya itu kembali lagi dengan mereka gitu loh. Supaya saya tuh ikut dengan mereka gitu. Sementara pendirian saya sampai saat ini saya nggak mau ikut mereka. Saya tetap ingin percaya dan tetap mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Karena udah banyak yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan saya, mujizatnya, pertolongannya itu sungguh nyata gitu dalam hidup saya. Ya. Amin. Jadi berarti Mama sekarang sudah tergolong ini ya, tergolong sebagai apa? Orang yang fanatik dengan ikut keyakinan suami. Iya, ya seperti itu. Oh. Seperti itu, karena yang fanatik sekali itu ayah saya. Gitu. Bahkan bukan hanya itu, Pak. Jadi orang tua saya itu okultismenya juga kuat. Dia sering percaya kepada nenek moyang, sering membakar menyan sesajen lah gitu untuk mengundang mereka. Terus kalau ada sesuatu apapun itu dia pakai jimat gitu, seperti itu. Sampai sekarang sih seperti itu. Cuma yang ya Pak? Iya, bagaimana seseorang yang punya keyakinan agama kok memakai kekuatan-kekuatan okultisme begitu ya? Saya juga kurang paham ya Pak ya. Tapi mereka itu memang seperti itu Pak adanya. Jadi ayah saya itu memang mempunyai jimat juga Pak. Gitu. Oh, yang saya tahu. Tapi fanatik dengan agama. Iya, betul. Apalagi dengan kekristenan itu, wah sangat fanatik. Bahkan saya tuh pernah ya mencoba untuk memberitakan Injil kepada mereka gitu ya, terutama ayah saya, adik-adik saya. Wah, ditentangnya luar biasa, ditentang banget. Malahan malah balik seperti mau bertengkar gitu Pak, mau berantem gitu seperti itu. Ya. Boleh tahu kalau ibu asal dari mana? Orang tuanya Ibu Yuli, dari Mama? Oh, kalau saya sih asalnya itu asli dari Bandung, Pak. Saya orang Sunda. Oh, Sunda. Kalau Mama asalnya dari mana, Mama? Dua-duanya mama saya, papa saya, semuanya juga orang Sunda, Pak. Asli dari Bandung. Dan memang kelahirannya di sini, Pak, di Padalarang. Oh, ya. Asli ya. Ya, di Kabupaten Bandung Barat, Pak. Ya, baik. Puji Tuhan ya. Jadi, teman-teman, betapa luar biasanya Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Ibu Yuli dan juga kepada kakek neneknya, sehingga mereka sekarang adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus. Bagaimana tadinya mereka tidak mengenal Tuhan, dan ini adalah satu pengalaman kehidupan yang saya percaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dan mereka menolak ya, bahkan mereka ada yang menghujat, yang sering menghina ya. Orang yang sering menghujat, yang sering menghina karena mereka tidak mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Bahkan terlalu banyak manusia yang dibodohi setan dengan menganggap bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, karena mereka pikiran mereka dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu turun dari surga dan kembali ke surga. Satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, kubur jebol. Kenapa? Karena iblis dikalahkan. Siapa manusia yang bisa kalahkan iblis? Siapa manusia yang pernah keluar dari kuburan? Hanya Tuhan Yesus.
jebol kuburan. Karena apa? Karena dia kudus, dia tidak pernah berbuat dosa. Dialah satu-satunya yang menang atas kuasa kegelapan, atas alam maut, atas iblis. Di sini membuktikan kematian dikalahkan. Dia adalah Allah yang hidup, Elohim yang hidup, dia yang berkuasa. Dia keluar dari kuburan. Dia menyatakan kepada dunia bahwa dialah juru selamat manusia. Dialah yang bisa bebaskan kita dari kematian. Karena manusia terkunci di dalam kubur, tidak ada yang bisa keluar dari kubur. Hanya dia satu-satunya yang mematahkan kuasa maut. Dia yang mematahkan kematian yang begitu ditakuti oleh manusia. Jadi dia Tuhan kehidupan, dia bukan Tuhan kematian. Dialah pencipta kehidupan. Setanlah menciptakan kematian. Tapi banyak orang tidak mengerti, orang anggap bahwa kematian itu adalah kehendak Tuhan, adalah produk Tuhan. Tidak. Anda dibodohin sama setan kalau menganggap bahwa kematian itu produk daripada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu menciptakan kehidupan. Tuhan itu pencipta kehidupan. Ya, bagaimana mungkin Tuhan yang sama bisa bekerja untuk dua sisi yang berbeda? Kalau Anda orang baik, Anda tidak mungkin bisa melakukan kejahatan. Itu orang baik selalu cinta kebaikan. Terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Hidup dengan kematian tidak bisa bersatu. Orang hidup itu sangat takut untuk mengalami kematian. Karena itu adalah satu pertentangan yang begitu luar biasa. Makanya coba kalau Anda tidak percaya datang ke rumah duka. Itu manusia akan banjir air mata, mata bengkak-bengkak, bahkan ada yang pingsan-pingsan, ada yang tidak bisa makan sampai berhari-hari karena mereka ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tidak ada yang menyukai kematian. Nah, kematian ini produk setan, saudara-saudara. Ya, jadi berhati-hatilah. Karena kalau Anda tidak menerima Tuhan Yesus, Anda tidak mati di dalam Tuhan Yesus, Anda akan terkunci di dalam kuburan dan akan disiksa setan di situ. Karena itulah alam maut yang begitu mengerikan buat hidup manusia. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa melepaskan kita dari kematian. Karena dia membuktikan, dia keluar dari kuburan, bukan hanya keluar dari kuburan, dia naik ke surga karena memang dia asalnya dari sana. Dia yang kudus. Di situ membuktikan dan disaksikan oleh 500 orang lebih dia naik ke surga. Tidak bisa dibantah. Ini bukan cerita satu orang, ini adalah disaksikan, dibuktikan oleh ratusan manusia. Ya, ada begitu banyak ribuan bahkan pada saat itu jutaan orang Israel membuktikan bahwa dia satu-satunya pembuat mujizat yang melepaskan manusia daripada kesusahan. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Yuli, dan mungkin Ibu Yuli pada kesempatan ini bisa ceritakan satu saja mujizat apa yang Ibu pernah alami, karena ikut Tuhan itu kan pasti ada mujizat ya Bu. Tidak mungkin kita ikut Tuhan itu ikut dengan sia-sia. Tuhan Yesus pasti mengerjakan mujizat di dalam hidup Ibu. Selain Ibu disembuhkan pada waktu itu, kira-kira mujizat apa yang lain yang membuat keyakinan Ibu semakin teguh di dalam Tuhan Yesus? Silakan Ibu. Ya. Selain saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan saya, salah satunya dia selalu menolong saya. Saya pernah mengalami keadaan yang terpuruk. Pada saat itu saya mengalami yang namanya dalam kehidupan ini sepertinya susah sekali gitu ya kan. Tetapi Tuhan Yesus di situ dia hadir. Dia menolong saya, dia mencukupkan semua yang saya perlukan dalam kehidupan saya. Dan itu semua sangat menguatkan saya. Karena kalau saya mengandalkan manusia sering mengecewakan. Tetapi saya dalam kehidupan saya selama ini, saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah bergantung kepada orang tua saya. Saya tidak
pernah bergantung kepada orang lain, tetapi saya bergantung kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Yang secara manusia pada saat itu juga bisa saja saya meninggalkan Tuhan gitu, karena keadaan sangat buruk gitu, sangat susah. Tetapi di situ Tuhan hadir. Tuhan selalu menguatkan saya. Tuhan selalu memegang tangan saya. Tuhan selalu menolong saya. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Sehingga dalam kehidupan saya boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus tanpa ada kekhawatiran. Sekalipun saya mengalami kesusahan, mengalami masalah, mengalami cobaan dalam hidup saya. Ya mungkin itu aja mujizat Tuhan yang boleh menguatkan hidup saya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang saat ini lagi dalam keadaan terpuruk, ingat, ada satu pribadi yang baik. Mungkin ada yang berkata, saya kan tidak percaya Tuhan Yesus, saya dari keyakinan yang berbeda. Apakah saya bisa mengalami kasih Tuhan? Bisa. Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih orang, teman. Dia tidak menolong hanya untuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu hanya gelar karena mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Kristus, makanya mereka disebut Kristen. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu Tuhan semua bangsa, Tuhan semua orang, karena Dia baik, Dialah yang menciptakan manusia. Jadi kalau ada yang dalam keadaan susah, dalam keadaan berbeban berat, dalam keadaan putus asa, mungkin Anda sudah mau mati, mungkin dokter sudah tidak bisa tolong atau sudah angkat tangan karena mungkin terlalu berat keadaan hidupmu. Ingat, ada satu pribadi yang baik. Sekalipun Anda dari keyakinan yang berbeda, karena Anda diciptakan oleh Tuhan yang sama, itulah Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi hidup kita, datanglah kepada Dia, sama seperti Ibu Yuli ini sudah mau mati loh. Sudah tidak ada pertolongan, tidak ada harapan. Rumah sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa, semakin hari semakin kritis keadaannya. Dan Tuhan Yesus hadir dan menyatakan dirinya. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih. Pada waktu itu kan Ibu Yuli kan masih di dalam keyakinan yang lama, keyakinan yang berbeda. Waktu Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan Yesus tidak bilang, kau kan tidak percaya sama saya. Ngapain juga saya tolong kamu? Tidak. Di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Dia baik kepada semua, siapa saja. Yang jahat itu hanya setan. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya kalau orang punya naluri membunuh dan ingin mematikan orang lain, itu adalah orang yang dikuasai setan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Setan itu menghalalkan darah manusia dan setan itu sangat jahat. Ya, makanya di dalam hidup ini berhati-hati. Karena kalau Anda tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka hidupmu akan mengalami yang namanya kematian. Setan itu sangat jahat. Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, di dalam hidup ini teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda, dan sebagai hamba Tuhan saya berdoa supaya kesaksian ini bisa menjadi berkat, dan alamilah Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semua. Juga bagi teman-teman yang diberkati, yang mau dukung Ibu Yuli, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Ya, kita saling mendukung supaya di dalam hidup ini kita bisa terus menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih buat Ibu Yuli yang sudah memberkati kita dalam kesaksian, dan juga bagi teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih. Doa saya buat Anda semua, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan. Amin.